Episode hari ini menjadi titik balik paling menyakitkan dalam perjalanan hidup Aditya dan keluarganya. Rahasia yang selama ini terkubur rapat akhirnya pecah, menghancurkan kepercayaan, merobek hubungan darah, dan mengguncang setiap hati yang terlibat. Rianti akhirnya kembali menginjakkan kaki di rumah Aditya. Kepulangannya bukan karena cinta, bukan pula karena penyesalan, melainkan karena uang. Sandra dengan sengaja menyerahkan sejumlah besar uang tanpa batas, demi satu tujuan, memastikan Kenzo tetap bekerja di perusahaan milik Aditya. Bagi Sandra, itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa terus berada di dekat Kenzo, pria yang diam-diam telah menguasai hatinya. Namun kepulangan Rianti sama sekali tak disambut hangat. Aditya justru tertawa keras, menertawakan kehormatan Rianti yang menurutnya telah hancur. Dengan nada mengejek, Aditya mengatakan bahwa Rianti adalah perempuan yang menjilat ludahnya sendiri, kembali ke rumah yang dulu ia tinggalkan dengan penuh gengsi. Rianti menahan semua hinaan itu. Baginya, rasa malu tak lagi penting. Yang terpenting adalah tujuan besarnya, menguasai harta Aditya, apapun caranya, lewat Kenzo. Kenzo pun ikut kembali ke rumah itu setelah bujukan panjang dari Rianti. Berbeda dengan Kenzo, Aurel tetap pada pendiriannya. Ia menolak pulang. Aurel memilih menjauh dari ayahnya, karena hatinya belum sanggup memaafkan. Meski sifatnya tegas seperti Rianti, Aurel bukan perempuan yang licik. Ia berdiri pada prinsip, bukan pada ambisi. Suatu hari, ketika Rianti tengah membersihkan kamar mandi di kamar utama, Nunu datang dengan niat baik, merapikan pakaian Rianti dan memasukkannya kembali ke dalam lemari. Namun tanpa sengaja, sebuah amplop terjatuh dari sela-sela pakaian. Nunu sama sekali tak menyadarinya dan langsung keluar dari kamar. Tak lama kemudian, Aditya masuk ke kamar itu. Rianti masih berada di kamar mandi. Mata Aditya tertuju pada sebuah amplop rumah sakit yang tergeletak di lantai. Rasa penasaran membuatnya mengambil dan membuka amplop tersebut. Detik berikutnya, dunia Aditya seakan berhenti berputar. Hasil tes DNA itu membuat tubuhnya gemetar. Matanya membelalak, nafasnya tersengal. Tertulis jelas bahwa Rianti adalah ibu biologis dari Mutiara. Amarah, kebingungan, dan keterkejutan bercampur menjadi satu. Saat Rianti keluar dari kamar mandi, ia langsung disambut teriakan Aditya. Tanpa memberi kesempatan bicara, Aditya menuntut penjelasan. Rianti membeku, air matanya jatuh seketika. Ia tahu, semuanya telah berakhir. Rahasia terbesar dalam hidupnya terbongkar. Aditya menuduh Rianti pernah memiliki anak dari pria lain. Tuduhan itu menghancurkan Rianti. Ia menangis histeris, bersumpah bahwa ia tak pernah mengkhianati pernikahan mereka. Dengan suara bergetar namun tegas, Rianti mengucapkan kebenaran yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Mutiara adalah anak kandung mereka berdua. Aditya terpaku, kepalanya seakan dipukul palu besar. Selama ini ia yakin hanya memiliki dua anak dari Rianti, Kenzo dan Aurel. Namun Rianti melanjutkan pengakuannya yang jauh lebih menyakitkan. Ia mengatakan bahwa Kenzo bukanlah anak kandung mereka. Tangis Rianti pecah saat ia menceritakan semua kebenaran yang sebelumnya ia dengar dari Suster Sally. Tentang Widuri, tentang bayi yang meninggal, tentang pertukaran bayi yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, tentang Mutiara yang seharusnya tumbuh sebagai anak Aditya, namun justru hidup terpisah dari ayah kandungnya sendiri. Aditya tak sanggup berdiri, tubuhnya ambruk ke atas kasur. Seluruh kepingan masa lalu berjatuhan di kepalanya. Ia teringat betapa banyak sifat Widuri yang ia lihat dalam diri Mutiara. Kini semuanya terasa masuk akal, dan menyakitkan. Tangisan Aditya pecah saat ia menyadari satu fakta lain yang lebih pahit. Widuri pergi meninggalkannya dalam keadaan hamil. Ia menikah lagi dengan Rianti tanpa tahu bahwa perempuan yang ia kecewakan itu sedang mengandung anaknya. Rasa bersalah menghantam Aditya tanpa ampun. Widuri menjalani kehamilan tanpa cinta, tanpa dukungan, tanpa dirinya. Kini hanya satu keinginan yang tersisa di hati Aditya, menemui Mutiara, memeluknya, dan mengakui kesalahannya sebagai ayah. Namun badai belum selesai. Kenzo mulai merasakan perubahan sikap di rumah itu. Tatapan Aditya yang berbeda, perhatian Rianti yang terasa ganjil, hingga akhirnya, kebenaran itu diucapkan padanya.
Dunia Kenzo runtuh seketika. Ia bukan hancur karena status anak angkat, melainkan karena ketakutan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan cinta yang selama ini ia yakini nyata. Aurel pun akhirnya mengetahui segalanya. Meski berusaha kuat, ia tak mampu menahan air mata. Ia terpukul mengetahui bahwa Mutiara adalah kakak kandungnya. Penyesalan menghantui hatinya karena selama ini ia menjaga jarak dari Mutiara. Sementara itu, Mutiara sama sekali belum tahu apa yang terjadi. Hatinya tiba-tiba diliputi perasaan sesak, seolah takdir sedang menariknya menuju kebenaran besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Episode ini ditutup dengan Aditya menatap foto lama Widuri, menangis dalam diam, menyadari bahwa keserakahan dan ego telah merenggut banyak hal berharga dari hidupnya. Kenzo duduk sendiri, mempertanyakan siapa dirinya, dan apakah ia masih memiliki tempat dalam keluarga itu. Rumah Aditya kini dipenuhi jarak, dingin, dan luka. Tak ada lagi kepastian, tak ada lagi kebohongan yang aman. Dan ini baru permulaan, karena setelah kebenaran terungkap, akan ada pilihan pahit. Cinta yang